Halo semua, berjumpa kembali di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan novel yang berjudul Heavenly Martial Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 10, Kekuatan Supernatural Bawaan. Tenggorokan Zuoyu dipotong, dan napasnya berhenti. Berbicara secara logis, dia tidak akan pernah selamat, tetapi karena dia memiliki mutiara roh di tubuhnya masih hidup. Luka di tenggorokan juga perlahan sembuh, tapi sangat lambat, tidak terlihat oleh mata telanjang, sepertinya akan memakan waktu lama. Setelah monster itu meraung barusan, tidak ada lagi gerakan, dan wanita berbaju hitam itu tidak kembali untuk mengambil pedang patah Zuoyu. Meskipun pedang itu busuk, bahan yang digunakan untuk membuatnya sangat kuat. Itu hanya pedang yang diambil Zuoyu. Langit mulai hujan deras, dan binatang buas di hutan tidak muncul, hujan lebat selama 10 hari 10 malam. Setelah hujan, langit cerah, dan matahari bersinar melalui dahan dan dedaunan hutan di tanah yang basah. Pada saat ini, Zuoyu yang terbaring di tanah basah tiba-tiba bergerak, dan semua bekas luka di tenggorokannya menghilang, dan tidak ada bekas luka yang terlihat sama sekali. Aku tidak mati! Apa yang terjadi? Zuoyu perlahan membuka matanya, menggunakan tangannya untuk menghalangi sinar matahari yang masuk melalui celah di dahan dan daun setelah hujan. Bukan saja dia tidak mati, tetapi semua luka dalam di tubuhnya sembuh, yang membuatnya merasa tidak bisa dipercaya. Setelah memikirkannya, dia hanya bisa mengaitkannya dengan manik-manik roh di tubuhnya. Seluruh tubuhnya berlumuran lumpur basah dan kotor, dan barang bawaannya sudah lama hilang. Untung saja uangnya masih ada di sakunya. Dia duduk di tanah, menatap kosong pedang patah di tangannya. Baru saat itulah aku tahu betapa luar biasanya pedang patah ini. Kalau tidak mungkin menghentikan pukulan wanita berbaju hitam itu. Tepat ketika dia berdiri, tiba-tiba ada ledakan di kepalanya. Dantian itu sepertinya berputar, yang membuat Zuoyu sangat tidak nyaman. Dia hanya merasakan sedikit sakit di kepalanya, dan merasa bahwa roh di dantian terus mengirimkan sesuatu ke otaknya. Situasi ini berlangsung sebentar dan kemudian menghilang, tetapi pada saat ini Zuoyu tertegun, karena sepertinya ada menjadi sesuatu yang lebih dalam ingatannya. Hal-hal ini tidak ada dalam ingatannya, tetapi sekarang tiba-tiba muncul. Kekuatan supranatural bawaan. Transformasi bayangan. Zuoyu tidak bisa membantu tetapi berkata dengan heran. Dia telah membaca beberapa novel tentang hantu dan dewa, yang isinya tentang kekuatan gaib ini, misalnya kekuatan gaib seekor anjing adalah indera penciumannya yang tajam, dan kekuatan gaib Raja Naga adalah memanggil angin dan hujan, dan kekuatan supernatural dari Dewa Petir dan Ibu Petir adalah untuk menyambar guntur dan kilat. Dia tidak tahu mengapa kekuatan supernatural ini muncul di benaknya sekarang, seolah-olah dia dilahirkan dengan kekuatan supernatural transformasi bayangan, dan kekuatan supernatural ini telah diintegrasikan ke dalam ingatannya dan ke dalam jiwanya. Dia tahu bahwa selama dia menggerakkan pikirannya, dia dapat menampilkan kekuatan supernatural transformasi bayangan ini. Mungkinkah karena Lingzu? Apakah memang ada dewa di dunia ini? Zuoyu sangat terkejut. Menurut apa yang muncul di benaknya, dia mengetahui bahwa kekuatan transformasi bayangan ini dapat membuat tubuhnya terlihat seperti bayangan, tubuh juga menjadi hantu. Abaikan serangan kerusakan apapun. Kekuatan supernatural yang begitu berbakat jelas merupakan keberadaan yang luar biasa. Yang lebih kuat lagi adalah dia tidak hanya bisa membuat dirinya menjadi bayangan, tetapi juga membuat benda nyata lainnya menjadi hantu. Zuoyu masih tidak tahu mengapa hal seperti itu terjadi, tetapi itu sudah terjadi. Sejak dia berada di Gunung Ular, dia telah menemukan segala macam hal aneh. Singkatnya, itu bukan hal yang buruk. Baru kemudian dia melakukannya. Dia merasa bahwa dunia ini tidak sesederhana yang dia kira.
Setelah mendapatkan kekuatan supernatural transformasi bayangan ini, Suoyu sangat gembira, dan segera mulai merapalnya dengan pikiran, seluruh tubuhnya segera beriak seperti gelombang air, ilusi dan padat, tembus cahaya, seperti ilusi, lalu berjalan menuju pohon pergi. Anda bisa berjalan menembus pohon ini. Dan pada saat ini, Suoyu kembali ke penampilan aslinya, tetapi wajahnya sangat pucat. Bayangan jangka pendek barusan membuatnya merasa lelah. Kekuatan supernatural bawaan ini membutuhkan banyak energi untuk dipertahankan. Suoyu harus duduk dan istirahat. Meskipun mengkonsumsi banyak, kekuatan gaib ini memang ada. Saya tidak dapat membiarkan orang lain tahu bahwa saya memiliki kekuatan gaib, jika tidak maka akan sangat merepotkan. Ini adalah alasan yang sama dengan tidak mengungkapkan kekayaan, munculnya kekuatan gaib bawaan telah membuat pandangan Suoyu tentang seluruh dunia menjadi lebih tinggi, dan pada saat yang sama, ia ingin menjelajahi dunia misterius ini lebih jauh lagi. Gao Himing, seorang wanita bertopeng hitam. Kamu tidak menyangka aku masih hidup. Suoyu mencibir di dalam hatinya. Jika dia mendapatkan kembali semua ini dengan minat, dia akan dibayangi selama sisa hidupnya. Sekarang dia secara misterius telah memperoleh kekuatan supernatural bawaan ini, yang membuatnya semakin percaya diri. Membayangi tidak selalu berarti mengubah seluruh tubuh menjadi bayangan, tetapi bisa juga dibayangi di area kecil. Misalnya, jika seseorang ingin menusuk jantung Anda harus segera membakar jantung tersebut, sehingga Anda dapat membunuh lawan pada saat lawan kehilangan kesadaran. Ini juga bisa mengurangi kerugian, tentunya kesaktian ini tidak bisa digunakan dengan mudah, jika digunakan tidak boleh dibiarkan hidup. Tidak bisa membiarkan mencari tahu. Butuh Suoyu 1 jam untuk mendapatkan kekuatan, tetapi dia sudah lapar, dan dia harus meninggalkan hutan terlebih dahulu. Jika dia tahu sebelumnya bahwa kekuatan sihir bayangan menghabiskan begitu banyak energi, dia tidak akan pernah menggunakannya dengan gegabah. Itu adalah sangat berbahaya untuk tidak memiliki kekuatan di hutan di sini. Setelah berjalan keluar dari hutan, Suoyu kembali ke jalan tanah yang telah kering karena terik matahari. Dia melihat kembali ke hutan, merasa sedikit aneh, dia tahu dia pasti koma untuk sementara waktu. Tetapi mengapa tidak ada binatang buas yang muncul? Dia telah melihat dari beberapa jejak di tanah bahwa ada banyak binatang buas di dalamnya, dan mereka semua relatif besar. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa manik roh ini telah dimiliki oleh naga banjir hitam untuk sementara waktu, dan itu memiliki nafas naga banjir hitam. Jika beberapa monster merasakannya, mereka akan mundur. Setelah menggelengkan kepalanya, Suoyu tidak berpikir terlalu banyak, karena dia baik-baik saja, dan kemudian berjalan di sepanjang jalan tanah meskipun 10 hari berlalu dan hujan deras, masih ada kereta kuda di jalan tanah jejak, tapi tidak jelas. Suoyu telah berburu selama setahun, jadi dia secara alami dapat membedakan dengan cermat di hutan. Dia biasanya mencari jejak binatang buas dengan mengamati jejak di tanah. Jika dia ingin mengetahui identitas wanita berbaju hitam, dia harus menemukan Gao Himing, dan ini hanya dapat dilakukan setelah kekuatannya pulih sepenuhnya dan dia stabil. Dia harus menghindari tertangkap oleh wanita berbaju hitam dan Gao Himing. Temukan. Jika Anda mengikuti jalan ini, Anda pasti akan pergi ke kota Kabupaten Huogang, dan Gao Himing juga pergi ke kota Kabupaten Huogang. Suoyu tidak tahu jalannya sekarang, jadi dia hanya bisa mengacak-acak rambutnya sementara, lalu pergi dengan sedikit kotoran di wajahnya dan pakaiannya yang kotor. Dia terlihat seperti seorang pengemis sekarang. Suoyu berencana untuk pergi ke kota Kabupaten Huogang terlebih dahulu, dan menggunakan waktu tersingkat untuk membiasakan diri dengan lingkungan, dan kemudian meninggalkan kota Kabupaten Huogang, mencari faksi untuk berafiliasi, dan menumbuhkan energi sejati dari keluarga dalam, sehingga dia bisa menampilkan kekuatan sihir transformasi bayangan untuk jangka waktu yang lebih lama. Jalan ini sering dihantui oleh binatang buas,
jadi perampok dan bandit tidak berani datang ke sini, dan karena manik-manik roh internal Zuo Yu, binatang buas menghindarinya jauh-jauh. Dia tiba dengan selamat di kota Kabupaten Huogang. Bab 11, hati itu menyeramkan. Setelah memasuki kota, dia terlihat seperti pengemis. Ada cukup banyak orang seperti dia di Kabupaten Huogang, dan sekarang satu orang lagi tidak akan menarik perhatian orang lain. Zuo Yu tidak membawa apa-apa sekarang, pedangnya telah lama terkubur di tempat rahasia di luar kota, dan dia hanya membawa sedikit perak bersamanya. Kota Kabupaten Huogang sangat ramai, ini adalah pertama kalinya Zuo Yu melihat pemandangan yang begitu hidup, itu benar-benar segar baginya. Dia hanya mempelajarinya dari orang lain sebelumnya. Ada berbagai macam kios di kedua sisi jalan, dan Zuo Yu kewalahan melihatnya. Saat ini, dia juga lapar. Akhir-akhir ini, dia telah memetik kelapa sepanjang jalan untuk memuaskan rasa laparnya, dan dia sudah lama tidak makan apapun di atas meja. Tentu saja, dia juga tahu bahwa jika dia pergi ke hotel dan restoran itu dengan penampilannya, dia pasti akan dikeluarkan, jadi dia hanya bisa bertahan dan mencari pekerjaan terlebih dahulu. Sementara Zuo Yu sedang berkeliaran di jalan, seseorang menepuk bahunya. Zuo Yu menoleh dan melihat seorang pria paruh baya sambil tersenyum. "Adik laki-laki, saya pikir kamu masih muda dan kuat. Apakah kamu bertemu dengan beberapa perampok ketika kamu memasuki kota, dan itulah mengapa kamu begitu terpuruk?" kata pria paruh baya itu. Zuo Yu mengangguk, tetapi dia waspada. Dia mendengar bahwa ketika orang-orang dari desa pergi ke kota, mereka sering bertemu dengan beberapa pedagang manusia. Mereka akan menipu Anda dan menjual Anda kepada orang lain sebagai kuli. Zuo Yu tidak khawatir tentang ini, dia memiliki kekuatan supernatural bawaan. Apakah dia takut dia tidak akan bisa melarikan diri? Pria paruh baya itu sepertinya tahu kekhawatiran penduduk desa ini. Dia tersenyum dan berkata, "Saya bukan pedagang manusia. Terus terang, saya adalah perantara yang berspesialisasi dalam memperkenalkan pekerjaan kepada orang-orang. Dan sekarang banyak tempat kekurangan tenaga kerja. Saya tidak hanya membantu orang mencari pekerjaan, dan saya juga membantu orang mencari pekerjaan, sehingga saya bisa mendapatkan beberapa biaya agen." Pria paruh baya itu berkata terus terang, dengan ekspresi yang sangat tulus, yang membuat orang tidak bisa merasakannya. Mencurigakan. "Pekerjaan apa yang bisa paman temukan untukku?" Zuo Yu bertanya. Bahkan jika pria paruh baya itu adalah pedagang manusia, dia tidak akan takut, dia harus mencari tempat tinggal sekarang. "Nama saya Zongking, dan saya cukup terkenal di bidang ini. Jangan khawatir, saya dapat membantu Anda menemukan pekerjaan yang memuaskan Anda, tetapi Anda harus memberi saya 10% dari gaji bulanan Anda selama setahun penuh. Bahkan jika keduanya diselesaikan. Tentu saja, saya akrab dengan bos itu, dan mereka akan membantu saya menerimanya untuk sementara. Jika menurut Anda tidak apa-apa, Anda dapat pergi bersama saya sekarang," kata pria paruh baya itu. 10% dari gaji setiap bulan. Ini hanya setahun, yang sepertinya tidak banyak. Untuk orang yang sangat membutuhkannya, ini sangat menggoda. Dia setuju untuk mengikuti Zongking. Pada saat yang sama, dia diam-diam memuji Zongking sebagai cara yang baik untuk menghasilkan uang, karena ada lebih banyak penduduk desa yang pergi ke kota. Jika dia membantu memperkenalkan 100 orang dalam sebulan, maka dia akan mendapat penghasilan tinggi setiap bulan selama setahun, tidak butuh banyak usaha. Zuo Yu mengikuti Zongking ke sebuah rumah bergaya manor. Orang bisa tahu itu adalah keluarga kaya, tapi dia dan Zongking masuk melalui pintu belakang, dan Zongking membawa Zuo Yu ke sebuah aula kecil yang tidak terlalu mewah. Eksekutif senior, pemuda ini baru saja memasuki kota dan digeledah oleh perampok, jadi dia ingin bergaul denganmu sebentar,
bagaimana menurutmu? Kata Zhong Qing sambil tersenyum. Karena itu adalah orang yang dibawa oleh saudara Zhong, sama sekali tidak ada masalah, saya akan menerimanya. Kata eksekutif itu sambil tersenyum. Eksekutif ini adalah pria pendek dan gemuk, wajahnya sepertinya terlahir dengan senyuman, selalu penuh dengan senyuman lembut. Dengan lambaian tangannya, eksekutif senior memanggil seorang pelayan untuk membawa Zhuo Yu membasuh tubuhnya. Zhuo Yu membasuh tubuhnya hingga bersih, mengenakan pakaian cepat, dan menyisir rambutnya dengan rapi. Meski pakaiannya agak kasar, dia adalah pemuda yang tampan. Siapa namamu? Direktur Gao bertanya, tetapi senyum di wajahnya menghilang. Bocah Zhuo Yu, kata Zhuo Yu, melihat ekspresi Menier Gao yang tidak benar, dia tahu bahwa Zhong Qing pasti bukan orang yang baik. Sepertinya dia masih bertemu dengan seorang pedagang manusia pada akhirnya, tetapi dia tidak khawatir, tetapi dia merasa emosional di dalam hatinya melihat betapa gelapnya dunia ini. Kedua orang yang tampak damai itu berubah menjadi serigala dalam sekejap mata. Dia juga sekarang mengerti mengapa kebanyakan orang di desa kehilangan berita begitu mereka keluar, dan semuanya dijual oleh para pedagang ini. Oke, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah anggota keluarga Gao. Melihat kamu terlihat cantik, aku akan mengatur agar kamu bekerja di halaman dalam keluarga Gao, kata Direktur Gao acuh tak acuh. Keluarga Gao, apakah itu ada hubungannya dengan Gao Himing? Zhuo Yu terkejut, bertemu dengan Gao Himing adalah sesuatu yang sangat tidak ingin dia lakukan, tetapi sepertinya kebetulan dia datang ke keluarga Gao Himing, rumah Gao Himing. Melihat ekspresi bingung Zhuo Yu, Menier Gao mencibir di dalam hatinya, dan dia berkata, kamu harus tahu bahwa mertua keluarga Gao adalah keluarga Dong, dan tuan muda kita Gao adalah teman baik Pangeran Daan. Keluarga ini adalah berkah untukmu. Zhuo Yu bahkan lebih terkejut, dia memasuki rumah Gao secara tidak sengaja, dan dia yakin bahwa Gao Himing seharusnya adalah tuan muda Gao, dan masuk ke rumah Gao memang merupakan hal yang baik. Tetapi jika Gao Himing tahu, itu akan sangat berbahaya. Jangan terlalu senang. Kamu hanya memasuki halaman dalam untuk melakukan pekerjaan berat. Kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan tokoh tingkat tinggi dari keluarga Gao. Kamu tidak layak. Aku akan membiarkan seseorang membawamu masuk sekarang. Keluarga Gao akan memberimu makanan dan penginapan. 1 tael perak setiap bulan. Direktur Gao mencibir, dia benar-benar berpikir bahwa Zhuo Yu dengan senang hati memasuki halaman dalam dan mendekati tokoh-tokoh tingkat tinggi dari keluarga Gao itu. Zhuo Yu mengikuti seorang pemuda tampan di manor besar ini. Dia baru saja memasuki rumah Gao melalui pintu belakang, dan dia hanya bisa melihat puncak gunung es. Baru sekarang dia menyadari betapa besar rumah Gao itu. Datanglah ke sana, disebut halaman dalam. Halaman dalam memang berbeda dengan halaman luar. Perabotan, dekorasi, dan pertahanan di dalam tidak sebanding dengan halaman luar. Zhuo Yu menundukkan kepalanya sedikit di sepanjang jalan. Dia sangat khawatir Gao Himing akan menemukannya, tetapi dia juga mendengar dari Menier Gao barusan dia tidak memiliki kesempatan untuk melihat seseorang seperti Gao Himing. Zhuo Yu dibawa ke sebuah halaman kecil, dan ada semburan suara dentang dan pukulan dan tendangan yang datang dari halaman ini. Ini adalah halaman kecil para prajurit di pelataran dalam. Pekerjaan Anda di masa depan adalah membantu selusin prajurit ini mencuci pakaian mereka dan melakukan beberapa tugas. Jika Anda melakukannya dengan baik, para prajurit ini akan memberi Anda hadiah saat mereka bahagia. Yang muda pria menjatuhkan kalimat dingin, dan kemudian pergi. Zhuo Yu sedang berdiri di sisi halaman ini sekarang, menyaksikan 12 orang ini berlatih tinju. Sambil menonton dan mengingat,
Meskipun pandai besi juga memberinya beberapa keterampilan tinju, mereka tidak sebaik ini. Teknik tinju yang diberikan pandai besi hanya bisa dianggap sebagai hal yang sangat mendasar, tetapi petarung kuat di depannya sangat kuat dan kuat. Bocah itu seharusnya ada di sini untuk melakukan pekerjaan sambilan. Para prajurit telah melihat Zuo Yu sebelumnya, dan berkata satu demi satu setelah berlatih tinju. Bocah Zuo Yu, aku telah bertemu dengan semua prajurit yang dihormati. Zuo Yu membungkuk dan berkata, dalam perjalanan ke sini, pemuda itu mengajari Zuo Yu cara berbicara. Nah, rumah kecil di sana itu adalah tempat tinggalmu, dan ada orang lain di dalamnya. Dia akan mengajarimu apa yang harus dilakukan, kamu pergi kepadanya, kita harus berlatih tinju. Kepala para prajurit ini. Zuo Yu kemudian berjalan menuju rumah kecil itu. Rumah kecil itu sudah sangat tua, tapi masih lengkap, bukan yang bobrok. Mendorong pintu terbuka, Zuo Yu segera mencium bau obat yang menyengat. Pada saat ini, suara memohon datang dari dalam. Saudaraku, luka saudaraku masih belum sembuh, jadi aku tidak bisa berlatih denganmu lagi. Jika aku melanjutkannya, aku akan mati. Bab 12, Karung Pasir Manusia. Zuo Yu terkejut sesaat, dan dia bisa menebak sesuatu secara kasar. Pelayan kecil yang awalnya adalah tukang ini mungkin digunakan oleh para prajurit ini sebagai objek pelatihan. Saudaraku, aku baru di sini, tolong jaga aku di masa depan. Kata Zuo Yu setelah menutup pintu. Apa? Kamu juga ditipu? Suara itu berhenti sejenak sebelum berkata. Apa maksudmu? Zuo Yu bertanya pura-pura tidak tahu. Pada saat ini, Zuo Yu juga melihat seorang anak laki-laki kurus dengan hidung memar dan wajah bengkak muncul di depan Zuo Yu dengan kaki diputar. Rumah kecil ini memiliki 2 kamar kecil dan aula kecil. Anak laki-laki kurus ini keluar dari satu kamar. Zuo Yu ditarik ke dalam ruangan oleh pemuda kurus, dan kemudian berkata, namaku Li Dong, siapa namamu, Zuo Yu? Hei, mereka semua orang miskin. Li Dong menghela nafas. Meskipun hidung Li Dong memar dan wajahnya bengkak, dia tahu bahwa dia cukup tampan. Kalau tidak dia tidak akan bisa masuk ke halaman dalam. Kakak Li, mengapa kamu mengatakan itu? Zuo Yu bertanya. Apakah kamu diculik oleh Zongking itu? Zuo Yu mengangguk. Itu dia. Dia hanya mengatakan untuk membantu saya mencari pekerjaan. Siapa tahu dia menjual saya nanti. Sejujurnya, kami tidak punya upah dan tidak ada kebebasan. Kami hanya bisa disiksa sampai mati di sini. Saya akan mati. Sulit, saya belum mati dalam setengah tahun sejak saya masuk, tetapi 2 orang meninggal di rumah sebelah saya. Jika Anda tidak tahan, Anda akan menjadi yang ketiga. Li Dong berkata dengan rendah. Suara. Pengabaian lain untuk kehidupan manusia. Zuo Yu mengerutkan kening, bahwa Zongking memang pedagang manusia tanpa hati nurani, dan keluarga ini bukanlah hal yang baik. Zuo Yu mengepalkan tinjunya dengan erat. Sebenarnya, ada cukup banyak orang yang dijual oleh Zongking, baik pria maupun wanita. Singkatnya, orang-orang yang datang memiliki akhir yang tragis. Kami penduduk desa yang malang. Mata Li Dong lembab. Awalnya, dia hanya berencana untuk pergi ke kota mencari pekerjaan kuli dan mendapatkan uang untuk hidup. Siapa tahu? Dia akan bertemu dengan Zongking begitu dia memasuki kota. Zuo Yu tidak berbicara, tetapi memiliki keputusan di dalam hatinya untuk menghancurkan keluarga Gao. Kakak Li, kakimu terkilir, kan? Tidak ada yang serius tentang itu. Apakah kamu ingin aku memperbaikinya untukmu? Zuo Yu tersenyum dan berkata, Li Dong ini orang miskin, dia ingin menyelamatkan Li Dong. Li Dong mengangguk,
Zhuo Yu memasukkan kain ke dalam mulut Li Dong, lalu terdengar bunyi klik. Setelah beberapa saat, Li Dong berkeringat deras, tetapi berkata dengan sedikit kegembiraan, "Terima kasih, Zhuo Yu." Lalu di sana dia menjadi sedih. "Kamu harus lebih menderita di masa depan, kamu sangat kuat, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan." Zhuo Yu sudah menduga bahwa orang-orang besar ini menggunakan Li Dong untuk melatih tangan mereka. "Jangan khawatir, aku dulu berburu di desa, dan tubuhku cukup kuat." Zhuo Yu tersenyum dan berkata, kemampuannya menahan serangan sangat kuat, lagi pula, dia menerima pelatihan ketat sejak dia masih kecil. "Kamu bisa berburu di desa. Kenapa kamu masih pergi ke kota untuk menderita?" Li Dong sangat bingung. "Impianku untuk menjadi seorang pejuang." Zhuo Yu tersenyum. "Zhuo Yu, apakah kamu gila? Bagaimana bisa begitu mudah menjadi seorang pejuang? Lihatlah para pejuang di luar, yang mana yang belum dibina dengan hati-hati." Li Dong berkata dengan heran. Menurutnya, orang miskin tidak akan pernah menjadi pejuang dalam hidup mereka. Zhuo Yu sudah menjadi prajurit sekarang, hanya level terendah dari Accurate Heaven. Pada saat ini, terdengar raungan dari luar, anak laki-laki yang baru saja masuk, keluar. "Aku punya sesuatu untuk kamu lakukan." Mendengar ini, Li Dong gemetar, dan kemudian berjabat tangan dengan Zhuo Yu. Berkata dengan sedih, "Hati-hati." Zhuo Yu berjalan keluar dari rumah kecil itu, dan berkata dengan hormat, "Kakak, apa yang ingin kamu katakan kepada anak laki-laki?" "Bukan apa-apa, kamu masuk dan mengobrol dengan anak itu begitu lama. Kamu harus tahu apa yang akan kamu lakukan." Tepat ketika pria botak terkemuka selesai berbicara, ada ledakan tawa. Pada saat ini, seorang seniman bela diri bergegas ke arahnya, sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia berada di depannya, meraih pergelangan tangannya, dan menariknya dengan kuat. Tubuh Zhuo Yu terbang ke udara, dan terlempar ke kerumunan di antara prajurit. Kemudian dia dipukuli dengan kejam oleh kelompok prajurit ini dengan pukulan yang sangat kejam. Pada siang hari, Zhuo Yu berbaring di rumah kecil, diam-diam bahagia. "Selama tubuhku terluka, mutiara roh dapat menyembuhkan lukaku. Dengan cara ini, otot dan tulang saya telah diperkuat. Sekarang rasa sakit di tubuh saya berangsur-angsur menghilang, dan seluruh tubuh saya penuh kekuatan." Dia sekarang dalam tahap latihan fisik untuk memperkuat otot dan tulangnya. Dan metode mengandalkan rangsangan eksternal semacam ini adalah yang paling efektif, tetapi tidak ada yang berani melakukan hal seperti itu. Tapi Zhuo Yu berbeda, dia memiliki manik-manik roh di tubuhnya, yang dapat menyembuhkan lukanya dengan cepat. Jika dia memiliki metode mental untuk mengolah ki sejati keluarga dalam sekarang, dia akan dapat dengan cepat menumbuhkan ki sejati keluarga dalam, dan kemudian dia akan dapat meninggalkan keluarga Gao secepat mungkin, memasuki kekuatan yang baik, dan menerima pelatihan. Agar tidak membuat orang lain curiga, Zhuo Yu harus dengan sengaja berpura-pura lukanya masih belum sembuh, dan seperti Li Dong, dia mengoleskan arak obat ke seluruh tubuhnya. Bahkan jika mereka terluka, mereka harus membantu para prajurit ini mencuci pakaian sepanjang hari. Zhuo Yu benar-benar aman di sini, karena mereka yang berstatus keluarga Gao tidak akan datang ke sini. Sebulan berlalu dalam sekejap mata, meskipun Zhuo Yu sering digunakan sebagai karung pasir manusia, dia sangat bahagia, dan kekuatan fisiknya berangsur-angsur meningkat, bahkan lebih kuat dari para prajurit ini. Ini adalah kebenaran yang sama dengan kerja keras. Zhuo Yu telah mengikuti pandai besi sejak dia masih kecil, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengerti ini? Untungnya, dia makan dengan cukup baik, sama seperti yang dimakan para prajurit. Selama waktunya makan, seseorang akan membawakan mereka 5 kali sehari, jadi itu akan lebih bermanfaat bagi Zhuo Yu. Dia percaya bahwa selama butuh waktu, dia akan bisa berlatih batang baja berbingkai besi berkulit tembaga.
Meskipun dia tidak memiliki metode internal, tetapi dia dapat meletakkan fondasi yang sangat kokoh, yang akan membuat jalur kultivasinya menjadi lebih mulus. Terlebih lagi, Suoyu dapat mengingat dengan kuat para petarung ini ketika mereka berlatih tinju, dan kemudian ketika para petarung ini keluar, dia akan berlatih sendiri. Setelah setiap latihan, selalu ada arus hangat di otot dan tulang di tubuhnya, sangat nyaman. Tulang anak ini benar-benar keras, dia jauh lebih tahan terhadap pukulan daripada bocah Li itu. Kata prajurit botak itu. Bukankah ini hal yang baik? Selama beberapa hari terakhir, keterampilan tinju saya telah meningkat pesat, dan efek memukul orang sungguhan jauh lebih baik daripada meninju karung pasir. Kata prajurit lain. Omong kosong, set metode tinju keluarga Gao ini dirancang untuk mengenai meridian, tulang, dan otot tubuh manusia. Itu dapat lebih baik menangkap posisi ini ketika memukul orang yang hidup, dan tubuh anak laki-laki itu relatif kuat, sehingga dia bisa bertarung lancar. Sepertinya saya tumbuh dengan kerja keras sejak saya masih kecil. Suoyu di samping tersenyum diam-diam. Kalau begitu terima kasih semua telah membantu saya memperkuat titik lemah saya. Tubuh manusia tidak sempurna, dan memiliki banyak kelemahan. Bermain-main di tempat-tempat ini adalah yang paling mematikan saat bertarung. Beberapa tempat dapat membuat seluruh tubuh Anda sakit tanpa banyak kekuatan, dan memperkuat tempat-tempat ini tidak mudah kecuali Anda dapat dipukuli sepanjang hari. Oleh karena itu, mereka yang menciptakan seni bela diri menciptakan dua jenis pertahanan melawan kelemahan fisik dan menyerang kelemahan fisik. Saat ini, Suoyu kebetulan memiliki kesempatan besar untuk mengasah kelemahan tubuhnya, dan tubuhnya pasti akan mencapai level sempurna di masa depan. Bab 13, Pekerja Keras. Karena karung pasir manusia Suoyu yang luar biasa, Li Dong langsung diabaikan oleh para prajurit ini dan menghindari rasa sakit dari daging dan darah. Dia sangat berterima kasih kepada Suoyu, dan ketika dia mencuci pakaiannya, dia membantu Suoyu mencuci banyak beberapa, untuk menghilangkan kelelahan Suoyu. Dia juga tahu bahwa Suoyu diam-diam berlatih tinju. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi diam-diam berharap Suoyu dapat mewujudkan mimpinya. Dengan meningkatnya intensitas seksual, asupan makanan Suoyu semakin besar, untungnya asupan makanan Li Dong kecil, jadi dia bisa berbagi sebagian dengan Suoyu. Dan Suoyu juga merupakan harta di mata para pejuang, dan dia enggan membunuhnya. Suoyu akan mencarinya setelah dia pulih setelah jangka waktu tertentu. Dengan cara ini, Suoyu tidak lagi khawatir alasan pemulihannya dari cedera akan terungkap. Waktu berlalu, Suoyu datang ke keluarga Gao ini selama hampir setahun. Dia berusia 17 tahun sekarang, kondisi fisiknya sangat bagus, hampir bisa digambarkan sebagai horor. Karena ketika para prajurit itu memukulnya, dia hampir tidak merasakan sakit. Agar tidak mengungkapkan rahasianya, dia hanya bisa berpura-pura terluka dan kesakitan. Bentuk tubuh Suoyu tidak banyak berubah, tetapi dia sendiri tahu bahwa tubuhnya telah dipalu dan ditempa, dan itu pasti tidak sebanding dengan sebelumnya. Ini membuatnya sangat bahagia. Lambat laun saya belajar sesuatu tentang dinasti Daan. Misalnya hubungan keluarga Gao dengan keluarga Dong. Sebenarnya anak perempuan tertua dari keluarga Gao menikah dengan keluarga Dong dan menjadi menantu, sehingga hubungan antara keluarga Gao dan keluarga Dong sangat baik. Saat makan siang, para prajurit semua mengobrol. Hei, aku benar-benar tidak tahu kapan keluarga akan memberiku pikiran keluarga dalam. Mari kita kembangkan ki sejati kita. Kita hanya berada di tingkat kedua dari keluarga yang diperoleh sekarang. Jika kita bisa mengolah ki sejati keluarga dalam, kita dapat dipromosikan ke lusa adalah tingkat ketiga, dan kemudian Anda dapat dianggap sebagai pejuang sejati. Kata seorang pejuang. Suoyu sedang makan malam bersama mereka. Mendengar apa yang dikatakan pria besar itu, dia tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya dan berkata, "Hei, para petarung di lantai 2 lusa memukuliku, hanya untuk menggelitiku.
Lingzhou benar-benar hal yang bagus. Lingzhou memang bagus. Kalau tidak tubuh Zuoyu tidak akan begitu mesum, yang membuat Zuoyu sangat bahagia selama setahun, meskipun dia dipukuli sepanjang hari. Pada akhirnya, para prajurit ini menjadi rekan latihan Zuoyu. Saya juga bertanya kepada instruktur terakhir kali. Dia mengatakan bahwa selama Anda memecahkan misteri teknik tinju Gaojia ini, Anda bisa mendapatkan kekuatan batin dan teknik mental tingkat Huang. Setelah beberapa hari verifikasi, saya pikir misteri itu seharusnya kemampuan teknik tinju Gaojia ini. Kembangkan energi sejati dari keluarga batin, kata prajurit botak. Begitu petarung botak mengatakan ini, semua petarung langsung berdiskusi, jika seseorang benar-benar dapat mengembangkan energi sejati keluarga dalam dari metode tinju keluarga Gao ini, maka dia memang memenuhi syarat untuk mendapatkan kekuatan batin dan metode mental. Meskipun itu hanya metode mental kekuatan batin tingkat Huang tingkat terendah. Nilai, surga, bumi, Xuan, dan kuning. Langit adalah yang tertinggi, dan kuning adalah yang terendah. Zuoyu juga mendengar ini, dan hatinya terkejut, tetapi ekspresinya tetap tenang di permukaan. Dia juga telah berlatih ini sebelumnya set tinju, tetapi juga sangat mahir. Setelah setiap latihan, otot dan tulang tubuh selalu terasa hangat dan nyaman, yang tidak ada sebelumnya. Dan ini bukanlah energi Lingzhou. Mungkinkah ini adalah energi sejati dari keluarga inti? Zuoyu bertanya dengan heran, jika memang demikian, maka dia telah mengembangkan energi sejati dari keluarga inti dan mencapai tahap lapisan ketiga dari perolehan. Hari 17 tahun, 3 lantai lusa. Bukan dengan mengandalkan obat-obatan, bukan dengan mengandalkan seni bela diri dan metode mental yang canggih, tetapi dengan mengandalkan manik-manik roh di tubuh dan tubuh yang telah dipukuli oleh orang lain, dan tubuh ini ditempa melalui kerja keras selama ribuan jam. Yang terbaik di antara prajurit. Pada siang hari, Zuoyu sedang berbaring di tempat tidur, melihat ke atap, berpikir, saya harus pergi, saya ingin meningkatkan kekuatan saya secepat mungkin. Baiklah, ayo pergi ke Jingwuan. Jingwuan, ini bukan keluarga, juga bukan keluarga. Satu faksi didirikan oleh Grandmaster Yue, yang terkenal di seluruh dunia 300 tahun yang lalu, untuk memungkinkan lebih banyak prajurit berbakat dilatih dan akhirnya menjadi prajurit yang luar biasa. Nama lengkap Grandmaster Yue adalah Li Yue, seseorang yang telah berkultivasi ke puncak seni bela diri. Setelah dia mendirikan Akademi Jingwu, dia menyumbangkan kekuatan batin dan seni bela dirinya, dan beberapa temannya juga dengan murah hati menyumbangkan beberapa seni bela diri metode mental ditempatkan di Akademi Jingwu, sehingga Akademi Jingwu memiliki fondasi yang kuat. Anda harus tahu bahwa seni bela diri ini semuanya berada pada level misterius, kebanyakan dari mereka berada di level bumi, dan konon ada beberapa di level langit. Akibatnya, banyak orang datang untuk mendaftar penilaian, dan pemilihan Akademi Jingwu sangat ketat, dan orang-orang yang dipilih semuanya adalah orang-orang berbakat, jadi dalam 300 tahun terakhir, ada banyak pejuang luar biasa dari Akademi Jingwu Yuan lahir. Grandmaster Yue juga menghilang 200 tahun yang lalu, dan desas-desus menyebar ke seluruh dunia bahwa dia mencapai puncak dunia seni bela diri, memahami jalan surga, dan kemudian melangkah ke jalan surga. Tentu saja ini hanya legenda, meskipun Grandmaster Yue telah pergi, fondasi Akademi Jingwu sangat kokoh, karena orang-orang yang keluar dari Akademi Jingwu semuanya adalah orang-orang terkenal. Hampir tidak ada kekuatan yang dapat bersaing dengan Akademi Jingwu. Akademi Jingwu bukan milik dinasti manapun, juga tidak akan membantu kekuatan apapun. Tujuan Akademi Jingwu adalah untuk melatih prajurit. Prajurit yang dilatih harus mematuhi aturan Akademi Jingwu, jika tidak mereka akan dikeluarkan dari Akademi Jingwu, dan mereka yang lebih serius akan dihapuskan oleh Akademi Jingwu. Murid Jingwu akan dilindungi oleh Akademi Jingwu.
Pada awalnya Grandmaster Yue berasal dari dinasti Daan, sehingga Akademi Jingwu juga dibangun pada dinasti Daan, namun dinasti Daan tidak berani memperlambat Akademi Jingwu. Konon ada 3.000 prajurit elit di Akademi Jingwu, yang dapat menampung hingga 100.000 pasukan. Ada juga banyak petarung terkenal dari Akademi Jingwu, dan yang paling menakutkan adalah para dewa tua di Akademi Jingwu. Dewa tua ini semuanya telah mencapai puncak seni bela diri, dan mereka adalah eksistensi yang sangat misterius dan kuat. Zhuo Yu yakin bahwa dia dapat memasuki Akademi Jingwu dengan kepastian mutlak, tetapi sekarang dia harus menemukan cara untuk meninggalkan keluarga Gao. Dia sudah tahu bahwa Gao Himing bukan anggota keluarga Gao, dan sedang menuju ke Kekaisaran Daan modal. Zhuo Yu dalam keadaan linglung ketika dia tiba-tiba mendengar suara aneh dan bangga dari luar. Saya mendengar ada anak yang sangat menentang di halaman kecil Anda, bukan? Sangat membantu. Pria botak itu berkata dengan hormat. Zhuo Yu tahu bahwa tuan muda ini adalah Gao Fijun, tuan muda dari keluarga Gao. Dikatakan bahwa dia telah mencapai tingkat ketiga yang diperoleh, dan dia sangat sombong dan kejam. Zhuo Yu mendengar bahwa tuan muda ini telah membunuh banyak orang untuk berlatih tinju Gaojia dengan baik. Melihat tuan muda ini akan datang kepadanya saat ini, kemarahan di hatinya segera membengkak. Bagi mereka yang menginjak-injak kehidupan yang lemah, Zhuo Yu ingin membunuh mereka semua. Kedua anak laki-laki itu, keluar! Teriak pria botak itu. Baik Zhuo Yu dan Li Dong meninggalkan gubuk satu persatu, dan datang ke halaman, di mana mereka melihat seorang pemuda yang bangga, berusia sekitar 20 tahun, dengan mata di atas, kurus dan tampan, berdiri di belakangnya di antara 12 prajurit terkenal. Gao Fijun ini tidak membawa pengikut, dia datang sendiri, mungkin untuk bersenang-senang. Gao Fijun melihat sekilas fisik Zhuo Yu yang kuat, dan dia berkata dengan senyum menghina, tubuhnya bagus, tapi saya tidak tahu apakah itu bisa menahan pukulan saya. Ketika saya menggunakan Gao Jiakuan, orang akan selalu mati. Kami mengalahkannya selama setahun, dan dia masih hidup dan sehat, tulangnya tampak bagus. Kata si kepala botak. Itu hanya bajingan. Aku akan melakukan pemanasan dulu, dan beritahu dia betapa kuatnya tinju keluarga Gao. Kamu belum mempelajarinya, jadi tentu saja kamu tidak bisa mengalahkannya sampai mati, kata Gao Fijun dengan dingin. Zhuo Yu mengatupkan giginya, dia sangat marah. Dalam kata-kata Gao Fijun, jelas bahwa nyawa manusia tidak dianggap serius, mereka yang tertipu juga darah dan daging, dengan kerabat dan teman, dan mereka mati secara tragis di tangan orang-orang seperti itu. Mengapa Gao Fijun menginjak-injak hidupnya? Jika dia menghilangkan identitasnya sebagai tuan muda dari keluarga Gao, dia bukan apa-apa. Li Dong di samping Zhuo Yu gemetar, karena Gao Fijun benar-benar menatapnya. Tiba-tiba, Gao Fijun bergerak, sangat cepat, dia menggenggam pergelangan tangan Li Dong dengan satu tangan, lalu melangkah mundur dengan cepat, dan mengeluarkan Li Dong. Tangan lainnya berbentuk kait, kuat dan ganas. Ketiak timur! Li Dong segera berteriak sengsara, dan Zhuo Yu juga segera menembak, karena dia tahu bahwa langkah Gao Fijun selanjutnya pasti akan membunuh Li Dong, tetapi kecepatan Gao Fijun sangat cepat, dan dia membentuk pisau palem dalam sekejap mata. Ketenggorokan Li Dong, Zhuo Yu tidak punya waktu untuk menghentikannya. Li Dong berteriak dengan susah payah, dan napasnya terhenti. Baru saja mati seperti ini, aku hanya menggunakan setengah dari kekuatanku, tidak cukup untuk pemanasan. Gao Fiming berkata dengan jijik, menendang Li Dong, dan Zhuo Yu segera menangkap tubuh Li Dong. Zhuo Yu gemetar hebat. Dia sangat marah. Melihat kematian Li Dong dengan mata merah. Bab 14, Pembunuh. Li Dong. Maaf, ini semua salahku karena terlalu lambat. Zhuo Yu bergumam, matanya berkaca-kaca.
Li Dong meninggal dengan mengenaskan, karena seseorang menggorok lehernya dengan pisau palem, mulutnya besar dengan lidah kaku menjulur, dan matanya masih terbuka, tiba-tiba dan menakutkan. Zhuoyu perlahan menutup mata Li Dong, lalu dengan lembut meletakkan tubuhnya di tanah, berbalik, dan menatap Gao Fijun yang mencibir dengan mata merah dan marah, dan sekelompok prajurit acuh tak acuh. Mengepalkan tinjunya dengan erat. Kalian semua harus mati! Zhuoyu meraung marah dengan suara rendah, setiap kata seperti pisau. Suara itu penuh dengan kemarahan dan niat membunuh yang tak tertandingi, dan wajahnya mengerikan dan menakutkan. Gao Fijun dan sekelompok prajurit tiba-tiba tercengang, tetapi mereka langsung tertawa terbahak-bahak. Zhuoyu hanyalah seorang penduduk desa di mata mereka. Bagaimana dia bisa membunuh mereka? Gao Fijun mendengus menghina, lalu bergerak maju dengan cepat, meraih pergelangan tangan Zhuoyu dengan satu tangan, dan menggunakan trik yang dia lakukan pada Li Dong barusan. Meskipun dia bisa memegang pergelangan tangan Zhuoyu, dia tidak bisa mengeluarkan Zhuoyu. Saat Gao Fijun bergerak, Zhuoyu segera memantapkan langkahnya, setegas gunung raksasa, dan Gao Fijun sama sekali tidak bisa menarik Zhuoyu. Tepat ketika Gao Fijun tertegun, Zhuoyu menggenggam pergelangan tangan Gao Fijun ke belakang dan menariknya dengan keras. Gao Fijun langsung kehilangan keseimbangan. Saat ini, Zhuoyu menggunakan trik yang baru saja digunakan Gao Fijun. Pergilah ke neraka! Teriak Zhuoyu dengan suara rendah. Tangan itu berbentuk kail yang kuat, dan dikaitkan dengan keras ke arah ketiak Gao Fijun, menyebabkan Gao Fijun menjerit. Kemudian, dengan telapak tangannya, dia menebas tenggorokan Gao Fijun dengan keras, dengan sekali klik dan akhirnya Gao Fijun sudah mati. Tendang Gao Fijun! Itu hanya kilatan petir. Kekuatan Zhuoyu tidak sebanding dengan lapisan ketiga yang diperoleh biasa. Setelah dipukuli dan ditempa, kekuatan yang dihasilkan oleh otot dan tulangnya beberapa kali lebih kuat daripada orang biasa. Gao Fijun sudah mati, dan dia tidak akan beristirahat dengan tenang. Kematiannya bahkan lebih buruk daripada Li Dong, karena seluruh leher Gao Fijun dipotong oleh Zhuoyu dengan pisau palem, dan sepasang mata mengerikan muncul entah dari mana. Sekelompok prajurit tertegun, semuanya membuka mulut dan menatap Zhuoyu dengan ngeri. Diam! Halaman kecil itu menjadi sunyi senyap saat ini. Ini tidak terduga oleh para prajurit. Apa yang baru saja terjadi hanya sesaat, tetapi itu meledak di benak mereka seperti badai petir. Kematian tuan muda dari keluarga Gao adalah sesuatu yang dapat menimbulkan sensasi di seluruh dinasti Daan, dan nyawa mereka pasti tidak akan terselamatkan. Prajurit botak adalah yang pertama bereaksi. Dia akan berbicara, tetapi tenggorokannya langsung sakit, dan dia jatuh ke tanah. Zhuoyu melangkah maju, dan memotong leher prajurit botak itu dengan pisau. Zhuoyu langsung membunuh prajurit 3 tingkat Houtian Gao Fijun, apalagi mereka yang tidak memiliki energi internal. Kalian semua harus mati! Zhuoyu berkata lagi dengan sangat dingin, bergerak cepat, menggunakan tinju keluarga Gao pada para prajurit ini. Pamerkan Gao Jiaquan sepenuhnya. Mereka biasanya hanya memukul orang dengan pukulan Gao Jia, tetapi mereka belum pernah dipukuli sebelumnya, jadi begitu bagian tubuh mereka yang rapuh dipukul, pasti akan ada rasa sakit yang menusuk tulang, rasa sakit yang fatal. Kelompok prajurit ini tidak pernah bermimpi bahwa bocah desa yang telah dilatih oleh mereka selama setahun ini ternyata adalah karakter yang sangat tangguh, hampir membunuh orang dalam 2 gerakan. Gao Jiaquan cepat, tepat, dan kejam. Gerakannya mencapai titik vital, selama cukup kuat, gerakan itu hampir bisa mematikan gerakannya. Hanya dalam waktu singkat, ada kurang dari 2 prajurit yang tersisa di grup ini. Apakah kamu menyesalinya sekarang? Tapi sudah terlambat. Ketika kamu menginjak-injak kehidupan orang lain, apakah kamu pernah berpikir bahwa hidupmu sangat rapuh dan rentan hari ini? Suara Zhuoyu sangat dingin,
mengenai keduanya jiwa seorang yang terkenal pejuang. Kedua prajurit itu memandang Zuoyu yang tampak seperti dewa pembunuh dalam keputusasaan. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa pelayan kecil yang membantu mereka mencuci pakaian sepanjang hari ini sebenarnya adalah prajurit yang sangat kuat. Tapi sekarang sudah terlambat. Zuoyu mengulurkan tangannya seperti kilat dan mencengkeram leher kedua prajurit itu dengan erat, dengan sekali klik. Mereka langsung mencubit tenggorokan mereka. Bagi orang-orang yang membenci makhluk hidup ini, Zuoyu tidak kenal lelah. Dia sudah lama membenci bajingan ini yang mengira mereka lebih unggul dan mengabaikan nyawa manusia, dan kemarahan yang ditekan di dalam hatinya meledak sekaligus. Jika ada sebab, pasti ada akibat. Ketika Anda membunuh seseorang, Anda pasti berpikir bahwa Anda akan dibunuh oleh orang lain. Embusan angin sejuk bertiup melintasi halaman kecil, meniup rambut Zuoyu yang berantakan. Belum lama ini, Li Dong dan Zuoyu makan malam bersama, berbagi makanan dengan Zuoyu. Keduanya berbicara dan tertawa, berkedip. Yin dan Yang adalah terpisah. Li Dong, kamu adalah teman pertamaku di kota ini, maafkan aku. Zuoyu menghapus air mata di wajahnya, dia mengambil Li Dong, memasukkannya ke dalam rumah kecil, dan menyalakan api. Rumah kecil. Zuoyu awalnya ingin mengambil Li Dong dari keluarga Gao, bahkan jika Li Dong meninggal, Zuoyu tidak bisa mengeluarkan tubuh Li Dong, jadi dia hanya bisa meminta maaf. Dengan orang-orang ini terkubur bersamamu, istirahatlah dengan damai, kata Zuoyu dengan ekspresi sedih. Kemudian, dia menulis 4 karakter besar di tanah kosong di halaman kecil, keluarga Gao ditakdirkan untuk mati. Zuoyu memiliki kekuatan supernatural transformasi bayangan, dengan peningkatan kekuatannya, waktu transformasi bayangan juga lebih lama, tetapi masih sangat singkat, hanya 10 napas, tetapi cukup baginya untuk melarikan diri dari keluarga Gao. Tahukah Anda, setelah bayangan diubah, tubuh berubah menjadi hantu, dan gerakan tubuh dikendalikan oleh pikiran, secepat kilat. Ini adalah kekuatan supranatural. Setelah kejadian ini, Zuoyu menjadi lebih tenang, ini adalah pertama kalinya dia membunuh seseorang, dan hatinya bisa tenang dengan sangat cepat. Menurutnya, orang-orang ini hanya akan membiarkan lebih banyak orang mati jika mereka hidup. Nama Zuoyu, kecuali Li Dong yang dapat mengingatnya, semua orang langsung melupakannya begitu mendengarnya, karena Zuoyu adalah orang yang tidak perlu mengingat nama di mata mereka, jadi sekarang tuan muda dari Gao keluarga dan para prajurit itu telah terbunuh. Meskipun saya tahu Zuoyu yang melakukannya, tetapi saya tidak tahu nama orang ini, dan saya bahkan tidak tahu seperti apa tampangnya. Selain itu, pedagang manusia Zongqing dan pembantu rumah tangga Gao dengan mudah ditangani oleh Zuoyu. Ini semua karena mereka tidak peduli dengan orang dengan status rendah. Dan bukanlah hal yang mulia bagi mereka untuk melakukan bisnis karung pasir manusia semacam ini, dan mereka tidak pernah merekamnya, sehingga petunjuknya terputus pada akhirnya. Kata, keluarga Gao akan mati, juga tersebar di seluruh dinasti Daan, dan kematian Gao Xijun menimbulkan sensasi di seluruh dinasti. Orang yang menulis 4 kata ini membunuh Gao Xijun dengan tinju keluarga Gao, jadi semua orang berspekulasi bahwa dia adalah anggota keluarga Gao. Tetapi lebih banyak orang memikirkan keterikatan antara kekuatan, sehingga kekuatan yang bermusuhan dengan keluarga Gao semuanya gelisah. Keluarga Gao terkait dengan keluarga Dong. Meskipun keluarga Gao tidak terlalu kuat, keluarga Dong dapat mendukung dinasti Daan. Dan Gao Fiming, tuan muda dari keluarga Gao, sangat akrab dengan Pangeran Daan. Kematian Gao Xijun memberi mereka kesempatan untuk membasmi pihak asing. Banyak musuh Pangeran Daan juga bersiap untuk melarikan diri pengadilan kekaisaran bersatu, dan tidak ada kekuatan yang bisa menolaknya, kecuali Akademi Jingwu. Zuoyu pergi keluar kota dan menemukan tael perak dan pedang patah yang telah dikuburnya, dan segera pergi ke Akademi Jingwu,
tentu saja dia tidak tahu berapa banyak masalah yang dia timbulkan. Siapa yang menyuruh sampah itu untuk tidak serius? Jika dia bisa menumbuhkan kekuatan batinnya di lantai 4 lusa, bagaimana dia bisa dibunuh dengan begitu mudah? Gao Himing berkata dengan jijik. Adik laki-lakinya yang meninggal. Sebaliknya karena sedih, dia menyalahkannya karena adik laki-lakinya yang sekarat. Kakak Gao, menurutmu siapa orang ini? Dia jelas memprovokasi keluarga Gao. Tak seorang pun di dinasti Daan kecuali Akademi Jingwu yang berani melakukan ini. Seorang pemuda tampan berjas emas berbicara. Dia adalah Pangeran Daan. Gao Himing menggelengkan kepalanya, tetapi dia juga tidak bisa memikirkannya. Aku hanya membutuhkan 1 dari 2 potong batu giok hangat itu, apa yang harus kulakukan dengan yang tersisa? Kata Pangeran Daan. Ukir menjadi penampilan Dong Yao, lalu berikan pada Dong Yao. Dengan cara ini, kemungkinan kamu menikahinya akan semakin tinggi. Nyatanya, lelaki tua dari keluarga Dong juga sangat ingin Dong Yao menikah denganmu. Jangan khawatir, Dong Yao tidak tahu betapa hangatnya itu. Yu awalnya milik keluarga Dong. Gao Himing tersenyum. Ide bagus. Pangeran Daan juga tertawa. Dong Yao telah meninggal, dan sekarang Dong Yun dengan kekuatan yang tak terduga, tampaknya bahkan ketua klan dari keluarga Dong tidak mengetahuinya. Bab 15, Kota Jingwu. Akademi Jingwu terletak di hutan belantara di pinggiran Kabupaten Lingyun. Mereka semua adalah putra dari keluarga terkenal. Karena hanya anak-anak dari keluarga terkenal yang dapat memiliki sumber daya yang besar untuk meredam tubuh mereka, memulai pelatihan sejak usia muda, dan kemudian ketika mereka mencapai usia tersebut, mereka dapat pergi ke Akademi Jingwu untuk mendaftar dan mempelajari seni bela diri yang lebih maju. Meskipun ini keluarga juga memiliki seni bela diri yang maju, tapi tentu saja, semakin banyak hal seperti seni bela diri, semakin baik. Seni bela diri ini tidak dapat diteruskan ke dunia luar, jika diketahui bahwa itu adalah jalan buntu. Akademi Jingwu sangat ketat dalam hal ini. Selama usia pendaftaran Akademi Jingwu antara 16 dan 20 tahun, Anda dapat mengajukan penilaian. Setelah lulus, Anda harus membayar biaya sekolah yang besar setiap tahun untuk masuk ke Akademi Jingwu. Lagi pula, Akademi Jingwu membutuhkan biaya tinggi untuk menjaga pengeluaran sehari-hari. Zhuo Yu kini menghadapi masalah biaya sekolah. Jika dia bisa masuk Akademi Jingwu, maka keselamatannya akan terjamin. Setidaknya dia tidak perlu khawatir ditemukan oleh Gao Himing dan wanita berbaju hitam. Sekarang Zhuo Yu telah datang ke Kabupaten Lingyun. Jika dia ingin mendaftar, dia harus mencari biaya sekolah yang cukup terlebih dahulu menurut aturan Akademi Jingwu. Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda, selama Anda tidak membayar cukup biaya akademi, Anda tidak akan diizinkan masuk. Jika biaya kuliah tidak cukup, berarti Anda tidak memiliki kemampuan dan kemampuan untuk menghasilkan uang. Akademi Jingwu tidak akan membiarkan orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang. Banyak dana Akademi Jingwu diperoleh oleh para siswa, dan konon mereka juga menghabiskan banyak uang untuk itu. Ini membuat Zhuo Yu tertekan, dia sama sekali tidak tahu bagaimana menghasilkan uang, dan dia mengetahui bahwa memasuki Akademi Jingwu membutuhkan 10.000 tael emas setahun. Itu adalah 1.000.000 tael perak, di mana Zhuo Yu dapat menemukannya. Ini cukup bagi orang biasa untuk menghabiskan seumur hidup. Tentu saja dia dapat menggunakan kekuatan bayangannya untuk mencuri, tetapi dia harus melakukan sesuatu agar sesuai dengan hati nuraninya. Jika dia ingin mencuri, dia tidak repot-repot melakukannya, kecuali mencuri dari para pengusaha kaya yang mencari untung. Dan tidak baik, tapi dia tidak tahu di mana ada orang seperti itu. Dia hanya memiliki lebih dari 100 tael perak bersamanya sekarang, dan dia saat ini tinggal di penginapan dengan harga murah.
Sebagian besar uang diambil dari para prajurit keluarga Gao itu, tetapi Zhuoyu tidak menemukan sesuatu yang berharga darinya. Pergilah ke jalan untuk mencoba keberuntunganmu, lihat apakah kamu dapat menemukan cara yang baik untuk menghasilkan uang. Zhuoyu meninggalkan penginapan dan berkeliaran di jalan dengan hampa. Dia keluar pagi-pagi sekali dan masih tidak tahu apa-apa di malam hari, jadi dia harus kembali ke penginapan untuk makan malam, tetapi saat ini dia tiba-tiba mendengar orang mengobrol di meja di sebelahnya, bahkan membicarakan tentang rumah Dong. Pernahkah kamu mendengar? Pangeran Daan mendapat 2 potong giok hangat berumur ribuan tahun. Dikatakan bahwa mereka diangkut dari wilayah tetangga di selatan lebih dari setahun yang lalu. Sekarang Pangeran Daan telah mengumumkan kepada dunia bahwa dia akan memberikan 1 bagian kepada putri keluarga Dong. Banyak uang dibayarkan untuk menyewa seorang pengrajin terkenal untuk mengukir, dan orang yang bertanggung jawab atas masalah ini adalah Gao Fiming, dia adalah penerus keluarga Gao. Kata satu orang. Kurasa pematung terkenal itu pasti berasal dari Akademi Jingwu. Gao Fiming selalu misterius. Apakah menurutmu dia membawa 2 buah batu giok hangat ini kembali dari wilayah? Sepertinya dia sering berada di wilayah tetangga. Berpindah-pindah wilayah, kata yang lain. Zhuoyu di satu sisi tampaknya sedikit lebih jelas. Jika dia menebak dengan benar, Gao Fiming seharusnya membawa kembali Millennium Nuanyu, tetapi tidak ada yang disembunyikan. Mengapa wanita berbaju hitam itu membunuhnya? Hadiah Nuanyu dari Gao Fiming kepada Pangeran Daan tidak perlu dirahasiakan, bukankah sudah diumumkan sekarang? Zhuoyu tidak dapat mengetahuinya untuk sementara waktu, tetapi poin kuncinya adalah wanita berbaju hitam, sebenarnya dia hanya perlu memahami nilai Nuanyu untuk mengetahuinya. Zhuoyu tahu bahwa putri dari keluarga Dong bukanlah mantan yang mengenal Yao, tapi Dong Yun. Kamu benar-benar menggunakan batu giok hangat untuk mengukir penampilan Dong Yun. Pangeran Daan ini sangat murah hati, tetapi Gao Fiming bahkan lebih murah hati, dan bahkan memberi Pangeran Daan 2 yuan, pikir Zhuoyu dalam hatinya. Fungsi terbesar dari giok hangat milenium adalah ketika Anda berlatih, jika Anda menyentuh giok hangat dengan 1 tangan, Anda akan merasakan energi sejati keluarga dalam mengalir ke seluruh tubuh Anda. Kekuatan internal adalah sesuatu yang diimpikan oleh praktisi seni bela diri. Pada saat ini, Zhuoyu mendengar pria itu berkata lagi, saya mendengar bahwa Nuanyu sedang dipindahkan ke Akademi Jingwu. Pasti ada banyak perampok dan bandit yang menunggu di jalan, dan bahkan banyak pensiunan perampok akan berencana untuk menggunakan Nuanyu. Memalingkan matanya, dia berpikir, mungkinkah aku dibunuh demi keselamatan Nuanyu hari itu? Nuanyu yang berusia 2000 tahun memang sangat penting. Keluarga Gao memberikan ini kepada Pangeran Daan. Setelah Pangeran Daan naik posisi, Gao manfaat rumah menjadi jelas. Zhuoyu sekarang punya ide untuk mengumpulkan uang sekolah, jadi dia akan mendapatkan Nuanyu ini. Nuanyu yang berusia 1000 tahun pasti tidak kecil ukurannya, tetapi sangat ringan, jika dia mengandalkan kekuatan magis transformasi bayangannya, tidak akan sulit untuk mendapatkan Nuanyu ini. Dengan kekuatan supernatural transformasi bayangan, selama itu adalah sesuatu yang disentuhnya, itu juga bisa dibayangi sesuai keinginannya. Dengan biaya sekolah yang sudah di depan mata, dia langsung dalam suasana hati yang baik, dan nafsu makannya juga terbuka. Setelah makan lengkap, dia kembali ke kamarnya untuk membuat persiapan sebuah rumah besar di kota Kabupaten Daan. Pangeran Daan ini benar-benar berani. Dia berani mengungkapkan berita tentang Nuanyu. Sia-sia usaha kita untuk merahasiakannya. Suara dingin berkata, ini wanita berbaju hitam, dan wanita berbaju hitam itu adalah masih berbaju hitam. Baju, wajah tertutup kain hitam, hanya mata dingin itu yang terlihat. Luar biasa. Keluarga Dong kami memberikannya kepadanya,
dan dia mengirimkannya kembali ke keluarga Dong kami. Gao Himing tertawa. Itu bukan idemu, aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Wanita berbaju hitam itu berkata dengan dingin. Gao Himing terbatuk 2 kali dan berkata, identitas pandai besi belum ditemukan, kekuatannya sama sekali tidak sederhana, dia seharusnya mencapai alam bela diri bawaan. Mari kita lupakan saja, jangan salahkan orang-orang di bawaan. Dunia bela diri, kalau tidak, itu akan sangat merepotkan. Hal-hal yang dia tempa ribuan kali lebih baik daripada para master pengecoran di keluarga kami. Bahkan orang-orang tua di Akademi Jingwu tidak dapat menandingi keahliannya. Wanita berbaju hitam itu berkata jika dia tidak khawatir tentang monster di hutan, dia akan kembali untuk mengambil pedang Zuoyu sejak lama, karena selusin orang yang dia kirim belum kembali selama lebih dari setahun. Ku dengar anak itu adalah anak angkat pandai besi. Jika dia tahu bahwa keluarga Dong kita yang melakukannya, itu pasti akan menjadi bencana. Gao Himing mencibir, karena itu semua disebabkan oleh wanita berbaju hitam. Jangan khawatir, aku selalu melakukan sesuatu dengan rapi, jadi tidak akan ada masalah. Kata wanita berbaju hitam itu, tetapi dia sebenarnya khawatir di dalam hatinya. Zuoyu tidak mati, dan masih hidup dan sehat. Dia juga memiliki kekuatan gaib bawaan yang misterius dan kuat, dan kekuatannya telah mencapai tingkat ketiga Houtian. Selama dia mengembangkan kekuatan batinnya, dia akan bisa memasuki dunia. Tingkat keempat prajurit Houtian di tahap penggantian tendon. Tahukah Anda, dari 10.000 orang, mungkin hanya ada 1 orang yang dapat mengolah kekuatan internal, jadi ini adalah pembagian gunung dan sungai. Terakhir kali aku keluar dari rumah Gao, aku hanya bisa menggunakan kekuatan gaibku selama 10 napas, dan kemudian aku hanya bisa menggunakannya lagi setelah beberapa saat, kalau tidak aku akan kelelahan. Zuoyu berbaring di tempat tidur sambil berpikir. Dia sedang merencanakan bagaimana mendapatkan Nuanyu, lalu merobohkan sepotong kecil dan menjualnya. Akademi Jingwu terletak di antara kota Kabupaten Lingyun dan kota Kabupaten Daan, pasti akan ada banyak pengawal yang kuat di sepanjang jalan. Dengan kekuatan Zuoyu, dia sama sekali tidak bisa melawan para pejuang yang kuat itu, jadi dia hanya bisa menggunakan sihir bayangan. Untuk mendekati diam-diam, hancurkan sepotong kecil, atau lepaskan seluruh bagian. Ngomong-ngomong, Pangeran Daan masih memiliki sepotong batu giok hangat. Jika potongan ini diambil, dia akan memberikan sepotong lagi kepada Dong Yiyun demi menyelamatkan muka. Kita masing-masing akan memiliki sepotong. Itu bagus sekali. Zuoyu sangat senang berpikir. Setelah gelap, Zuoyu mengenakan topi bambu dan jubah hitam, dengan beberapa janggut ternoda di wajahnya, dan dia menepuk wajahnya lebih gelap. Setelah memastikan bahwa penampilannya telah berubah secara drastis, dia segera keluar dari penginapan dan meninggalkan Kabupaten Lingyun. Pergi ke Akademi Jingwu. Akademi Jingwu juga berbisnis. Akademi Jingwu sebenarnya terletak di kota Jingwu. Lebih dari separuh wilayah di kota Jingwu adalah Akademi Jingwu. Bagian dalamnya sangat luas dan dijaga ketat, seperti istana. Ada penginapan, hotel, dan beberapa toko, tetapi harganya berkali-kali lipat lebih tinggi daripada kota kabupaten lainnya, kecuali orang kaya, tidak ada yang mampu berbelanja di sana. Zuoyu masih memiliki 100 tael perak, yang hanya cukup untuk tinggal di sana selama 2 malam dan makan sedikit. Setelah perhitungannya yang cermat, tidak dapat diandalkan untuk merebut Nuanyu di luar, salah satunya adalah pengawalnya yang kuat, dan yang lainnya adalah banyak penjamret, sehingga mudah ditemukan. Selama Nuanyu memasuki kota Jingwu dianggap aman, mereka pasti akan menginap di penginapan kota Jingwu, karena sangat merepotkan orang luar untuk masuk ke Akademi Jingwu. Mereka harus mengajukan permohonan masuk, menunggu review, dan akhirnya menyetujui masuk hanya 1 hari. Ini adalah satu-satunya kesempatan Zuoyu. Dan,
Cerita pun berakhir. Sampai berjumpa di chapter berikutnya.